Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita belajar tematik. Jadi kita sudah berada di tema 3, yaitu makanan sehat. Kemudian kita masih berada di subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Kemudian kita akan fokus ke muatan pelajaran IPS. Jadi untuk pelajaran kali ini kita akan membahas tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Sebelumnya, anak-anakku ketahui bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial. Artinya, manusia itu tidak bisa hidup sendiri dan perlu berhubungan dengan manusia lainnya. Kemudian hubungan timbal balik antara individu. Jadi hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok atau kelompok dengan kelompok, itulah yang dinamakan dengan interaksi sosial. Jadi Ibu Guru ulangi, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok atau kelompok dengan kelompok. Kemudian, selain berinteraksi dengan individu lain dan kelompok, manusia juga itu berinteraksi dengan lingkungan alam, kemudian dia juga berinteraksi dengan lingkungan sosial, dengan lingkungan budaya dan ekonomi. Jadi, dalam interaksi tersebut akan terjadi berbagai macam permasalahan yang disebut dengan dinamika interaksi. Jadi, dinamika inilah yang mendorong terbentuknya suatu perubahan yang baik ataukah sebaliknya akan terbentuk suatu perubahan yang buruk. Kemudian, dalam kehidupan sehari-hari manusia itu berinteraksi dengan lingkungan. Jadi, anak-anakku perlu tahu bahwa lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia. Jadi lingkungan itu mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi lingkungan hidup manusia itu terdiri atas lingkungan alam dan lingkungan sosial. Yang pertama kita bahas interaksi manusia dengan lingkungan alam. Jadi anak-anakku, lingkungan alam merupakan lingkungan yang terbentuk secara alamiah. Tidak ada campur tangan manusia dalam terbentuknya lingkungan alam. Kemudian, lingkungan alam itu terbagi atas 2 komponen. Ada komponen abiotik dan ada komponen biotik. Komponen abiotik berarti segala sesuatu yang ada di lingkungan yang bukan makhluk hidup. Sebaliknya kalau biotik, segala sesuatu yang ada di lingkungan manusia itu yang berupa makhluk hidup. Kemudian dalam lingkungan alam terjadi interaksi antara lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Jadi kedua lingkungan ini saling berkaitan satu sama lain. Kemudian interaksi antara manusia dengan lingkungan alam ada 2 macam. Yang pertama, interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Misalnya, manusia hidup di dekat sumber makanannya. Contoh lain, manusia itu menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Kemudian, waktu untuk berlayar disesuaikan dengan keadaan cuaca. Dan contoh lain yaitu menghindari tinggal di daerah yang rawan bencana alam. Kemudian yang kedua yaitu interaksi manusia yang mendominasi alam. Maksudnya yaitu interaksi manusia yang dimana manusia itu berusaha memanfaatkan sumber daya alam menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya.
Misalnya, manusia itu memodifikasi cuaca, kemudian mengembangkan bibit unggul untuk mendapatkan hasil pertanian yang bagus. Selanjutnya, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Jadi, manusia itu perlu berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain. Dengan demikian, terjadilah yang namanya proses sosial. Apa itu proses sosial? Jadi, proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan saling mempengaruhi antar manusia. Kemudian, proses sosial itu terjadi apabila manusia melakukan interaksi sosial. Jadi kalau tidak ada interaksi sosial, maka proses sosial juga tidak terjadi. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kalau tidak ada kontak sosial, tidak ada komunikasi, maka tidak ada proses interaksi sosial. Kemudian kontak sosial. Jadi kontak sosial dapat dilakukan melalui surat menyurat, kemudian telepon dan internet. Tetapi kontak sosial juga itu ada yang bisa berlangsung dalam bentuk lain. Contohnya, kontak sosial antar orang perorangan, misalnya antara si A dan si B. Kemudian bisa juga terjadi dalam bentuk antar orang perorangan dengan kelompok. Kemudian yang ketiga dalam bentuk antara kelompok dengan kelompok. Kemudian terjadinya proses sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada faktor imitasi. Kemudian yang kedua faktor sugesti, faktor identifikasi, dan faktor simpati. Faktor imitasi yaitu proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Dia mencontoh apa yang dia lihat. Kemudian faktor sugesti yaitu pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Jadi faktor sugesti ini akan terjadi apabila kemampuan berpikir seseorang terhambat sehingga orang itu melakukan pandangan orang lain. Kemudian faktor identifikasi yaitu kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Dan yang keempat faktor simpati yaitu suatu proses ketika seseorang itu merasa tertarik pada orang lain. Jadi itulah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya proses sosial. Jadi itulah beberapa penjelasan dari Ibu Guru mengenai interaksi manusia dengan lingkungan. Selanjutnya, setelah anak-anakku menyaksikan video tersebut, anak-anakku silakan mengerjakan tugas berikut. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud interaksi sosial. Yang kedua, bagaimana proses sosial dapat terjadi. Maksudnya apa yang mesti terjadi sehingga proses sosial itu dapat terlaksana. Kemudian yang ketiga, ada ilustrasi kejadian atau cerita atau situasi. Jadi Pak Arif adalah petani melon. Untuk meningkatkan daya jualnya, Pak Arif mengembangkan melonnya berbentuk kotak. Melon berbentuk kotak bisa dijual dengan harga yang tinggi. Jadi berdasarkan situasi tersebut, coba dijelaskan interaksi apa yang ditunjukkan oleh situasi tersebut. Maksudnya interaksi manusia dengan apa? Berdasarkan situasi itu apa yang terjadi, interaksi apa yang terjadi. Kemudian yang keempat, jelaskan perbedaan faktor imitasi dengan faktor simpati. Jadi anak-anakku itulah tadi
video penjelasan singkat dari Ibu Guru beserta tugas yang mesti anak-anakku selesaikan. Untuk itu, Ibu Guru ucapkan selamat belajar, selamat menyelesaikan tugasnya, dan atas perhatiannya Ibu Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.